Selama ini, kita ditipu agar terus konsumtif dan menghabiskan uang. Halo semuanya, di video ini aku mau bongkar cara-cara, trik-trik kotor yang digunakan para pengusaha yang membuat kita, sebagai pelanggan, membeli produk mereka. Sampai-sampai kita jadi boros dan menghabiskan banyak uang. Ada beragam cara yang dilakuin para pelaku usaha dalam mengelabui kita. Dan di dalam pembahasan kali ini, aku bakal bagi berdasarkan 4 jenis industri yang berbeda ya. Yang pertama, ada industri food and beverage atau F&B. Tepatnya kalau kita makan di rumah makan atau di restoran gitu. Pengusaha menghilangkan 3 angka di paling belakang alias 000 di daftar harga menu. Ini adalah sesuatu yang umum dilakuin oleh restoran saat ini, terutama restoran yang mahal-mahal. Bahkan gak cuma restoran aja, coffee shop, tempat kalian suka nongkrong juga udah banyak yang menerapkan metode ini. Jadi kalau kita lihat menu makanan dan minuman yang disajikan, mereka nggak mencantumkan tulisan harga secara lengkap. Misalnya, harga makanan 36.000, yang ditulis cuma angka 36. Begitu juga dengan minuman kopi seharga 25.000, tapi di menu hanya tertulis 25. Soalnya, ketika kita disajikan dengan daftar menu yang harganya tertulis lengkap pakai 3 angka 0 di belakang, tulisan harga tanpa 3 angka 0 itu terasa lebih ramah. Dan karena lebih ramah, kita jadi lebih fokus sama makanannya dan experience menyantap menu itu daripada harganya. Yang mana artinya kita dijebak buat keluarin lebih banyak uang. Nah, trik kedua nih, biasanya restoran suka nambahin menu yang jauh lebih mahal dari rata-rata harga menu lainnya. Masih termasuk dalam topik tentang industri kuliner. Kalau kita lihat lagi menu itu, kalian bakal ngerasa semua hidangan tuh rate-nya sama. Mungkin 30 ribuan, 40 ribuan, atau lebih. Ya, tergantung tempatnya juga ya. Tapi, ada 1-2 item yang harganya jauh lebih mahal, hampir 2 kali lipat dari hidangan lainnya mungkin. Banyak restoran yang ngelakuin ini, misalnya mereka nambahin item yang lebih mahal di menu karena 25.000 buat burger itu mahal. Tapi kalau dibandingin sama steak yang harganya 45.000, burger itu jadi seolah terasa nggak terlalu mahal. Akhirnya kita kemungkinan besar bakal menerima harga makanan yang lebih mahal itu dan ngeluarin lebih banyak uang karena perbandingannya jadi agak terdistorsi. Secara psikologis kita akan lebih milih makan steak yang harganya 45.000 dan merasa kalau itu murah karena kita ngebandingin sama harga burger yang 25.000 tadi. Next, trik yang ketiga adalah mengurutkan menu makanan dari yang harganya paling tinggi atau paling mahal. Salah satu strategi yang dipakai pengusaha F&B buat bikin pelanggan mereka ngeluarin lebih banyak uang adalah dengan menempatkan item dengan harga tertinggi di bagian atas daftar menu, sementara item lainnya yang lebih murah ditulis di bawahnya. Hal ini mereka lakukan karena kita customer umumnya membaca menu itu dari atas ke bawah kan. Jadi waktu kita lagi mikir-mikir mau pesan apa, besar kemungkinan kita bakal pilih item yang di paling atas menu. Karena jarang ada yang baca semua menu sampai habis. Keputusan kita itu jadi semacam udah dibuat gitu sebelum kita sampai ke bagian bawah menu. Kita bakal pilih item dengan harga yang lebih tinggi dan spend lebih banyak uang. Ini trik yang sering banget dipakai di restoran self-service. Nah, trik berikutnya yaitu perbedaan harga yang tipis banget antara item berukuran besar dan kecil. Pasti kalian pernah mengalami kan ketika kalian pengen makan es krim. Jadi kalian ke toko es krim, pengen beli 1 scoop es krim rasa coklat misalnya. Tapi pas kalian lihat menu, 1 scoop harganya 40.000 dan yang 2 scoop harganya 55.000. Jadi kalian pilih beli yang 2 scoop aja tuh karena ngerasa cuman beda 15.000. Lumayan lah kalian dapat lebih banyak es krim dengan hanya nambahin 15.000. Padahal sebenarnya itu nggak menguntungkan, kalian cuma dibohongin buat ngeluarin uang lebih banyak. Ini cara yang banyak dipakai F&B, di mana harga antara menu yang ukurannya kecil dengan yang besar itu bedanya tipis banget. Ini cuma trik dari pelaku usaha supaya pelanggannya ngeluarin beberapa rupiah lebih banyak. Dan di sisi lain inilah sebabnya kenapa orang Indonesia punya masalah obesitas yang cukup mengkhawatirkan. Kabarnya sekarang 1 dari 5 orang di Indonesia itu mengalami obesitas. Kalau udah begini, menurutku ya, kapitalisme itu bikin kita semua jadi gemuk dan gak bahagia. Kapitalisme mungkin bagus buat ekonomi, tapi ya itu doang.
Dan ketika kita lebih mementingkan profit ketimbang manusia, ketimbang kesehatan kita, pasti bakal banyak masalah yang terjadi. Salah satunya obesitas itu. Tapi oke lah, kita lanjut bahas cara-cara pengusaha menjebak kita agar boros ya. Fenomena yang juga terjadi di industri atau sektor lain, yaitu yang berkaitan dengan barang keperluan sehari-hari. Aku bakal pakai istilah shrinkflation. Kalian pasti pernah kan, ketika belanja sesuatu yang udah jadi kebutuhan sehari-hari, tiba-tiba kalian sadar kemasan atau ukuran barang itu berubah jadi mengecil atau berkurang, tapi harganya tetap sama. Contoh, misalnya tisu wajah yang kalau 5 tahun yang lalu satu pack isi 250 lembar, harganya Rp20.000. Sekarang, kalau kalian beli merek yang sama, varian yang sama, satu pack itu isinya cuma 200 lembar dengan harga yang tetap Rp20.000. Nah, ini disebut shrinkflation, di mana produsen menurunkan atau mengurangi ukuran produknya, namun harga jualnya tetap atau bahkan lebih tinggi, lebih mahal. Hal ini biasanya dilakuin para pelaku usaha untuk mengatasi tekanan inflasi yang menyebabkan biaya produksi mereka melonjak. Intinya sih supaya bisnis mereka itu masih tetap untung. Tapi di sisi lain, kita sebagai pelanggan umumnya lebih mungkin fokus sama harga daripada berat bersih produknya kan. Sehingga kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita udah mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang jumlahnya lebih sedikit daripada pembelian-pembelian sebelumnya. Jadi kita sebagai pembeli lah yang nggak untung. Tapi jujur sih, menurutku beli sesuatu yang ukurannya atau jumlahnya yang kecil itu nggak selalu buruk. Untuk tisu misalnya, karena tisunya sedikit, kita mau nggak mau jadi lebih menghemat pemakaian, sehingga kita nggak memperbanyak limbah. Next, trik berikutnya ada di troli swalayan yang gede. Setiap kali aku mau belanja di swalayan, apalagi swalayan yang besar ya, aku seneng banget kalau bisa nemu troli yang kecil. Tapi kadang-kadang susah dapetnya, entah karena jumlah troli yang kecil itu sedikit, atau udah habis dipakai pelanggan lainnya. Aku yakin kalian juga pasti lebih sering cuma ngelihat troli belanja yang gede banget. Nah, ternyata ada alasan di balik hal ini. Karena troli swalayan yang segede gaban dan bisa dibuat jadi tempat duduk anak balita itu bisa muat banyak banget barang. Sangat convenient ketika kita emang mau belanja banyak. Tapi di sisi lain, opsi troli yang terbatas itu bisa jadi trik swalayan menjebak kita supaya beli lebih banyak produk dan akhirnya ngeluarin lebih banyak uang. Apalagi seringnya kita jadi belanja lebih banyak dari yang seharusnya, atau lebih dari yang kita rencanain, hanya karena kita ngerasa troli belanjaan kita cukup gede. Lanjut, trik yang berikutnya yaitu trik angka 9. Pasti kalian udah familiar deh sama cara yang satu ini. Nah, jadi pengusaha atau penjual sengaja pakai angka 9 buat bikin kita mikir kalau kita belanja lebih murah. Kayak misalnya sabun mandi harganya Rp49.999 per botol, atau sebungkus mie instan harganya Rp4.999. Harga yang pakai 999 di belakang itu bikin kita mikir kalau produk ini seharga Rp1.000 lebih murah dari yang sebenarnya. Ujung-ujungnya apa? Ya bikin kita ngeluarin lebih banyak uang. Nah, sekarang mari kita bahas tentang bagaimana industri retail membohongi kita. Trik yang pertama itu terjadi di outlet. Kita tahu ya, kalau outlet atau mall itu menjual barang-barang bermerek terkenal dan sering ngasih diskon. Tapi, mall ini didesain buat ngebohongin kita supaya ngeluarin lebih banyak uang karena lokasinya jauh dari tempat kita tinggal. Jadi kita harus jauh-jauh datang buat belanja. Nah, jadi buat membenarkan jarak tersebut, mereka jadikan itu sebagai pengalaman di mana orang-orang belanja dengan berlebihan dan ngeluarin lebih banyak uang. Kita harus melakukan perjalanan jauh untuk ke sana, jadi kita tenggelam dalam pengalaman belanjanya. Pada akhirnya, membuat kita mengeluarkan lebih banyak uang. Oke, kita beralih ke trik berikutnya, decoy price tags. Cara lain, outlet ngakalin kita buat ngeluarin lebih banyak uang itu adalah mereka pakai decoy price tags, di mana mereka bisa ngejual produk, misalnya baju, dan bilang harga aslinya Rp500.000, tapi sekarang didiskon jadi Rp200.000. Terus mereka juga jual celana harga aslinya Rp700.000, tapi ada diskon jadi Rp350.000. Nah, karena ada diskon yang gede itu, kalian jadi beli. Tapi dengerin deh guys, itu cuma strategi retail buat ngakalin kalian supaya mikir
kalau kalian itu dapat penawaran yang bagus, pada akhirnya bikin kalian ngeluarin lebih banyak uang. Karena sebelum ada diskon, kalian pasti mikir harus bayar total 1,2 juta buat dapetin baju plus celana tadi. Tapi dengan adanya diskon, kalian jadi cuma bayar 550.000. Next, trik berikutnya adalah kerjasama antara toko dengan bank layanan kredit card dan pay later. Sekarang hampir setiap toko retail pasti ngasih benefit dan diskon buat pelanggan yang belanja pakai kartu kredit maupun pay later. Menurut kalian pasti nggak ada yang salah dengan itu kan? Justru menguntungkan banget buat kalian, bener nggak? Nggak, itu cuma trik buat bikin kalian ngeluarin lebih banyak uang. Karena pada saat kalian punya kartu kredit atau pakai pay later, kalian kemungkinan besar bakal belanja di toko itu dan ngeluarin lebih banyak duit di sana. Padahal penjual itu nggak ada yang peduli sama keuangan kalian. Mereka nggak mau tahu kalau dengan belanja secara kredit di sana itu utang kalian bakal semakin bertumpuk. Mereka juga nggak peduli gimana cara kalian bayar utang-utang itu. Yang penting bagi mereka hanyalah kalian bisa belanja lebih banyak di toko mereka. Nah, sekarang kita lanjut ke industri terakhir yang juga ngakalin kita supaya menghabiskan banyak uang, yaitu industri retail online. Trik yang pertama, yaitu check out hanya dengan satu kali klik. Kalau kalian sering belanja online dan biasa pakai kartu kredit, tahu kan, kalau kalian nggak perlu ngetik informasi kartu kredit lagi, tinggal klik satu tombol dan pembelian udah selesai. Memang jadi sangat memudahkan kita dalam berbelanja, tapi fitur itu ada untuk bikin kita lupa kalau kita lagi ngeluarin uang. Soalnya kalau kita cuma klik satu tombol, jadinya nggak berasa berat. Kita nggak sadar kalau kita sebenarnya lagi menghabiskan uang. Ketika kita nggak sadar kalau kita lagi ngeluarin duit, kita akhirnya jadi spend lebih banyak. Oke, trik berikutnya adalah buy now pay later, alias beli sekarang bayar nanti. Seiring berjalannya waktu, belanja dengan uang yang dipinjam alias kredit itu terus berganti nama. Awalnya ada layanan kartu kredit, dan sekarang kita punya buy now pay later, atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan pay later. Jadi tanpa bikin kartu kredit di bank, kita udah bisa belanja hanya dengan daftar pakai email untuk bikin akun pay later kita. Kita bisa beli sesuatu sekarang, tapi bayarnya nanti dalam pembayaran yang kecil-kecil. Perusahaan fintech ngasih layanan ini karena mereka tahu bahwa kita sebagai pelanggan mereka itu nggak punya duit untuk beli langsung lunas. Tapi kalau ada opsi bayar secara bertahap di kemudian hari, kita bakal belanja. Karena kebanyakan dari kita itu nggak sabar dan nggak mau menunggu sampai kita punya uang yang cukup untuk beli sesuatu. Makanya sebelumnya pengguna kartu kredit juga udah banyak banget kan. Pay later adalah contoh lain dari bagaimana pengusaha membohongi kita supaya mengeluarkan uang yang nggak kita miliki. Karena mereka tahu bahwa kebanyakan orang itu nggak sabaran. Lanjut, ini dia trik terakhir, yaitu layanan subscription atau langganan. Kalian sadar nggak sih, zaman sekarang tuh udah nggak ada yang namanya kepemilikan yang mutlak atas produk digital. Sekarang kalau kita pengen pakai produk digital yang bagus, kita harus berlangganan. Layanan streaming, aplikasi di smartphone, tablet, sampai laptop, storage atau penyimpanan di cloud, musik, semuanya berbasis langganan sekarang. Alasannya, ya karena itu adalah sumber pendapatan yang nggak ada matinya bagi pengusaha atau pemilik karya. Jadi kita nggak pernah benar-benar memiliki produk-produk itu. Kita cuma terus ngeluarin uang untuk semua layanan berlangganan ini. Meskipun mungkin nominal yang kita bayar per bulan atau per tahun itu nggak seberapa ya. Tapi itu juga artinya kita jadi nggak pernah berhenti spending uang di sana. Oke, itu dia 13 trik yang dipakai pengusaha supaya kita, customernya, mengeluarkan uang lebih banyak dari yang seharusnya, alias boros beli produk mereka. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.